Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi kelas 12? Hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga. Nah, materi yang akan kita bahas masih tentang pernikahan. Sebelum mulai belajar, jangan lupa untuk mencuci tangan. Dalam pertemuan ketiga kali ini yang akan kita bahas yaitu rukun dan syarat pernikahan. Dan yang kedua yaitu pernikahan yang tidak sah. Jadi pernikahan itu ada yang sah, ada yang tidak. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang rukun dan syarat pernikahan. Apa-apa saja? Yang pertama yaitu calon suami. Ya, kalau nikah pasti harus ada calonnya, calon pengantin. Dan syarat suami itu ada. Yang pertama bukan mahram si perempuan. Mahram maksud di sini yaitu tidak ada hubungan sedara. Yang kedua, orang yang dikehendaki. Dan yang ketiga yaitu beridentitas jelas. Orang yang dikehendaki maksudnya itu dia kalian sudah menerima, orang tua kalian sudah menerima, ya seperti itu. Dan yang nomor 3 itu beridentitas jelas. Nah, dia harus punya KTP, ya, kartu tanda pernikahan. Kalau belum punya kartu KTP berarti dia belum bisa menikah. Berikutnya ada calon istri. Apa-apa saja syaratnya? Syaratnya yaitu bukan mahram si lelaki. Seperti yang saya bilang tadi, mahram itu artinya tidak memiliki hubungan sedara. Kemudian terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Kemudian tadi ada calon suami, kemudian ada calon istri. Apalagi yang berikutnya? Berikutnya itu harus ada wali. Syarat wali itu ada, yang pertama orang yang dikehendaki, kemudian laki-laki, bukan perempuan, apalagi banci. Yang ketiga, mahram si wanita, artinya memiliki hubungan sedara dengan si wanita tersebut. Yang keempat, baligh, dan bukan anak-anak lagi. Masa iya anak-anak jadi wali pernikahan? Kan nggak mungkin. Yang kelima yaitu berakal atau tidak gila. Yang keenam, adil. Yang ketujuh, tidak terhalang wali lain. Kemudian yang kedelapan, tidak buta. Kemudian yang kesembilan, tidak berbeda agama. Artinya harus satu agama, yaitu Islam. Yang terakhir yaitu merdeka. Artinya dia bukan budak. Ya, seperti itu. Tadi ada calon suami, ada calon istri, dan yang ketiga ada wali. Kemudian yang keempat, apa berikutnya? Yang keempat yaitu 2 orang saksi. Saksi berjumlah 2 orang. Ya, yang pasti dia bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang yang fasik. Yang kedua syaratnya yaitu tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Yang ketiga, sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Nah, jadi maksudnya gini, yang kedua itu tadi, dia tidak boleh merangkum, misal dia saksi sebagai saksi si laki-laki, dia saksi sebagai saksi perempuan dari mempelai wanita, itu tidak bisa begitu. Jadi harus 2 dari laki-laki, 2 dari perempuan, tidak boleh dari orang yang sama, seperti itu ya. Kemudian yang 3 itu tadi maksudnya dia dalam keadaan sukarela menjadi saksi, tidak ada paksaan. Selanjutnya yaitu zigot atau ijab qabul. Nah, ijab qabul ini apa aja syaratnya? Yaitu tidak tergantung dengan syarat lain. Kemudian yang kedua, tidak terikat dengan waktu tertentu. Yang ketiga, boleh dengan bahasa asing. Misalnya kalian nikahnya di Arab, kalian nikahnya di Inggris, boleh nggak ijab qabulnya itu menggunakan bahasa asing? Boleh sekali gitu ya. Jadi disesuaikan aja. Oke, itu tadi mengenai tentang rukun dan syarat pernikahan. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di Google Classroom. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu tentang pernikahan tidak sah. Emang ada ya pernikahan yang tidak sah? Ada. Ya, kita akan bahas apa-apa saja. Yang pertama itu ada nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah? Nikah mut'ah yaitu
menikah dengan batas waktu tertentu, misalnya untuk selama 3 bulan, 3 tahun, tujuannya hanya untuk memperturutkan hawa nafsu. Biasanya dilakukan oleh golongan Syiah dan hukumnya ini haram. Jadi nikah mut'ah ini bisa kita kenal itu dengan kawin kontrak. Jadi kalau misalnya kalian merantau ke Pulau Jawa, kalian merantau ke Kalimantan, kalian ada kontrak di Kalimantan itu selama 3 tahun aja. Nah, daripada kalian dengan alasan agar terhindar dari perbuatan zina, maka kalian nikah mut'ah selama 3 tahun saja. Nah, itu tidak boleh ya. Karena apa? Yang namanya pernikahan itu tidak boleh dibatasi dengan waktu, kecuali memang ada alasan-alasan tertentu. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya yaitu pernikahan shighar. Apa itu? Pernikahan yang dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar, seperti itu. Selain itu ada apa? Selain itu kita bisa lihat ada pernikahan muhallil. Apa itu pernikahan muhallil? Yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karena diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan kembali dan bisa dinikahi oleh mantan suaminya. Jadi misalnya ya, ada seorang istri yang ditalak 3 sama suaminya. Jadi kalau ada seorang istri yang ditalak oleh suaminya, yaitu talak 3, maka syaratnya itu harus si perempuan itu dinikahi dulu dengan pria lain. Nah, kemudian ketika mereka cerai, maka bolehlah wanita ini nikah kembali dengan mantan suami sebelumnya. Nah, ini dilarang seperti itu. Karena tujuan nikah itu untuk menjalin hubungan yang rahmatan lil alamin, bukan semata-mata pengalian isu. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya yaitu pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu. Berikutnya yaitu ada pernikahan tanpa wali. Apa itu? Pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Wali ini bisa jadi orang tua, ya. Bisa jadi kalau misalnya orang tua saya udah nggak ada, bisa jadi paman dari kalian, seperti itu, paman yang dengan ada hubungan saudara, seperti itu. Yang penting harus ada walinya. Jangan kalian nikah tidak ada wali, artinya nikah kalian tidak direstui. Oke, berikutnya yaitu pernikahan dengan wanita kafir. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221, yaitu dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mungkin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia. Kemudian yaitu menikahi mahram, orang yang memiliki hubungan saudara dengan kita. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, ada pernikahan yang resmi dan tidak resmi. Ya. Nikah resmi yaitu nikah yang tercatat pada kantor urusan agama atau kita sering sebut KUA. Nikah yang tidak resmi itu contohnya nikah siri. Tahu nikah siri? Yaitu syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi pelaksanaan akadnya itu tidak di bawah naungan KUA. Jadi kalian nikah itu hanya mengetahui orang tua, mengetahui ada wali, itu lengkap susunan rukun pernikahannya itu, tetapi tidak tercatat di KUA, alias tidak sah atau tidak resmi. Karena kalian hidup di Indonesia, kalian berdasarkan hukum, maka hukum pernikahan kalian itu tidak sah atau tidak resmi. Ya, seperti itu. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di Google Classroom. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.